Hai guys, perkenalkan nama saya Kada M. Karini. Hari ini di Semandala akan diadakan kegiatan workshop review kurikulum dan pembuatan perangkat ajar tahun 2024. Gimana kelanjutannya? Mari kita ikuti. Kalian luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di sini ya, dalam melaksanakan tugas kita ya, salah satunya adalah workshop sebelum kita nanti masuk ke tahun ajaran baru yaitu review kurikulum dan penyusunan perangkat ajar. Terima kasih saya ucapkan kepada bapak-bapak undangan ya, Pak Ketua KPS Pak Made ya, sudah lama sekali nggak mengunjungi kita ya. Penuh ya. Jadi kalau lihat kalender bapak-bapak ini mungkin banyak banget Pak ya, punya lingkaran merah gitu di sini negara Melayu Gianyar, sare apa dalang. Pak Ketua Komite juga terima kasih yang sudah selalu mensupport kami ya, dalam setiap kegiatan kami ya, pembangunan di beberapa tempat juga berkat support dari komite ya, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan kami untuk memperkenalkan warga sekolah kami ini mumpung semuanya lengkap di sini ada ketua MK, guru P3K, Penjas, dari SMA 1 di Jayapura ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan warna baru di sekolah kami. Terima kasih Mbak Rizky. Ada Bu Desi Adelia di dari Blora dari Jawa Tengah. Ya Pak Ketua Komite, jadi ada warga apa ya tambahan tenaga kami ya di bidang konseling. Sebelum kita mulai, mungkin saya berikan cerita sedikit ya tentang pentingnya perencanaan itu. Jadi ada sebuah cerita yang baru kemarin saya buat, saya karang sendiri. Jadi ada dua orang murid lagi berhadapan dengan gurunya, sebelum namanya Sima dan Dala. Kedua murid ini diberikan tugas Dala yang lebih banyak mendapatkan pohon dari hasil penebangan, jadi 100 sementara Sima hanya 80. Ternyata setelah ditanyakan oleh gurunya apa yang terjadi,
Sima langsung bekerja dengan kapaknya, sementara Dala membuat perencanaan. Kapak itu kemudian diasah dulu, kemudian dia melihat dengan baik, lebih baik dibandingkan dengan Sima yang kemudian menggunakan kapaknya tanpa diasah. Satu hari pertama oke, banyak dia dapat, tapi hari kedua dia tidak asah, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa perencanaan itu sangat penting Bapak Ibu. Nah, oleh karena itulah workshop review kurikulum hari ini timbul sebagai salah satu miliki di sini untuk mencapai visi dan misi sekolah kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dan mungkin ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup dengan Pak Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tejagula. Saudara kita semua, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tejagula, jadi Bapak Komite, bisa banggakan selain mendampingi rekan saya Pak Gusti dan Bapak Ibu yang hadir hari ini semuanya sehat selalu ya. Puji syukur saya sampaikan dan padakan atas anugerah Yang Dewasa Yang Maha Esa. Pertemuan ini kita bisa tatap muka dengan langsung ini. Tadi sudah diceritakan oleh Pak Ede, yang saya masih dalam pikiran bagaimana supaya ini ada juggling track ya, itu sudah kemudian itu ya. Itu tentu berdasarkan perencanaan dan tidak luput juga oleh dukungan dari komite. Terima kasih banyak Pak. Tadi saya baru datang dari mobil, langsung diajak tempat itu. Tempat apa namanya Pak? Semandala, Ekolibin namanya. Itu luar biasa bangunannya. Ternyata setelah saya tidak di sini membina lagi, wah di sini terus membangun dia, terus membangun. Artinya apa? Nah itu yang saya harapkan kan. Jangan kita tinggalkan. Ya ada Pak pengawas sekolah, ada komite, kita membawa pada itu. Hanya tetap berkomitmen untuk merencanakan perencanaan yang sudah direncanakan. Kalau sudah ada satu bibit kita tidak nyaman di kelas ini atau di sekolah ini, itu tidak akan mendapatkan yang terbaik. Karena dalam sebuah perencanaan itu, kendati pun tidak 100% mulus, cuma 99,99% itu sudah nyaman, apa yang akan terjadi di sekolah ini. Artinya akan bisa. Nah itu yang berikan beberapa ilustrasi cerita maupun tadi disampaikan sebuah tujuan tanpa harapannya akan terjadi apa dia. Nah ini tujuan ini perlu ada perencanaan yang matang. Bapak Ibu saya hormati Bapak Ibu kesempatan untuk saling berdiskusi. Berikutnya, dunia pendidikan kita di Indonesia itu sangat cepat sekali berubah ya. Kita belum selesai belajar A, didatangi lagi yang B, dan susah begitu. Ibaratkan begini, saya seorang pengawas sekolah, Bapak Komite juga pengawas sekolah, kita loh ada permen datang tupoksi pengawas sekolah. Mari kita manfaatkan diskusi hari ini, kendati singkat tapi padat dan jelas ya. Nah itu kita harapkan. Dan terus terang aja selama beberapa bulan tahun di sini pembinaan, mungkin Bapak Ibu sudah mengenai karakter kerja dan Bapak Ibu juga yang saling seperti satu keluarga nanti. Nah kita sekarang sudah memulai dari 9. Nah itulah Bapak Ibu untuk mengetahui kondisi bekerja. Yang pindah itu dalam artian karena suatu tugas saja. Bulan Juli lagi ada pensiun, itu lagi pemetaan. Mungkin bisa Pak Gusti di sini atau di mana gitu, atau bisa ke negara di baru dia juga mengetahui hal itu. Terima kasih untuk sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Ketua MKPS Disdikpora Provinsi Bali. Selanjutnya foto bersama. Untuk petugas dipersilakan. Kalau Dewi, memang kita suka memahami Desi. Di belakang yang tinggi-tinggi, di belakang. Ya Bapak Ibu juga begini. Ya. Di atas masih banyak. Sebelah timur Ibu Hasoni, Ibu. Oke. Masih berat di barat. Siapa mau? Kursinya Pak. Oh kursinya ya betul. Ya silakan. Ya.
ibu. Oh iya. Ibunya dulu. Iya Pak, Bapak nih Pak. Saya ngerti ya, Pak. Pak belum ada. Pas ya. Ambil satu dulu. Pak Yudi mana ini? Oh, Pak Seimbang. ya, Pak Yudi depan ya. Ya. Baju dulu siapa? Ya. Yang di Oh iya. Ada gini, ada lagi sedikit. Tapi malam terakhir. Di sini. Oke, kami. Terima kasih. Kita akan masuk pada materi pertama, yaitu analisis kelompok pendidikan (PBD). Jadi untuk waktu, jam silakan ke Pak Hadi Sabuddin untuk langsung. Bapak Ibu guru silakan menyimak, kemudian jika ada hal yang ditanyakan, ini tentang rapor. Tapi sekolah lebih spesifik ya ingin memprogramkan kegiatan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh saja mengambil rekomendasi prioritas ini. 1. Lembar ini memuat rekomendasi dari kementerian. Lembar ini berisi pasal indikator prioritas dan 2 akar masalah bawa ke atas yang manakah levelnya Bapak Ibu akan diambil. Apakah level utamanya atau sub akar permasalahannya? Silakan aja. Kalau kedua-duanya ambil silakan. Oh saya di SMA 1, di SMA 2 Pecakura ini saya akan meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan yang akar permasalahan yang mana diambil. Misalkan di kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajaran ini ada kegiatan pembenahi ada dengan redaksi begini. Peningkatan kompetensi GPK, kebijakan yang menunjang aktivitas. Inspirasi ini adalah kegiatan apa saja yang perlu dijaga. Di sinilah yang perlu pendanaan ini. Misalkan ini, kalau kolektif tentu masuk ke PMN. Itu tujuan pemerintah. Makanya dibuatkanlah aplikasi yang besar itu yang namanya PMN. Kalau saya bilang, di sana kita belajar. Atau diberikan review di saat ini sama di RKT itu. Nah berikutnya kegiatannya untuk pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Apakah di sini kegiatannya berupa pelatihan misalkan mendatangkan narasumber para guru dalam perbaikan kualitas pembelajaran. Nah ini salah satu Bapak Ibu silakan ini diatur ke RKT. Nah di sini kan sudah ada nih ya, ada indikasi, identifikasi, ada permasalahan, ada kegiatan benahi, ada penjelasan implementasi kegiatan. Di sini, nah di sini sudah diberikan juga penjelasan. Nanti ya, jadi itu untuk penyusunan kurikulum berdasarkan rapat pendidikan. Jadi Bapak Ibu di sini sesungguhnya sudah bisa terbaca dengan maksimal. Silakan diatur. Ini mungkin data lain yang dirasakan diperlukan oleh sahabat pendidikan. Atap jebol berapa persen kan boleh dipakai produk untuk dana bos dulu. Oh cuma sekian rupiah ini, oke bisa lebih. Saking banyaknya bekerja sama dengan komite. Itu aja sebenarnya. Kita yang gampang-gampang aja, dan kalau ribet membuat sesuatu. Nih jogging track kamu pada dana sing menarik buat aja ada kan? Bisa kalau itu. Setelah dicek dan dicek dana itu tidak. Kepala sekolah juga itu masih ada. Kita lihat di Perdirjen 7607 di situ ada beban tugas daripada kepala sekolah itu adalah melaksanakan dengan di dalam pelaksanaan, dan ini kan sudah jalan termasuk dalam pelaksanaan observasi refleksi tadi refleksinya nah, nanti refleksi juga jalan karena pendampingan Bapak Kepala Sekolah terhadap Bapak Ibu Guru ya tentu sesuai dengan itu peran kita yang sudah kita programkan
Kemudian di bulan Mei terapkan di lapangan. Nah itu kita upayakan untuk kalau memang tidak bisa dimasukkan ya dihilangkan saja. Akhirnya seperti itulah Pak Yudi kan sudah terima untuk instrumennya. Nanti silakan. Dulu ada penilaian kinerja kepala sekolah. Nah karena dengan transformasi peran pengawas yang baru sebagai pendamping, kita tidak lagi, tugas kami hanya memberikan rating observasi itu sama dengan rekomendasi. Kemudian masalah nilainya terakhir itu adalah ada di Bapak Kepala Dinas. Apakah baik, amat baik? Kalau baik berarti dapat. Hai guys, kembali lagi bersama saya Mita. Jadi hari ini adalah hari kedua workshop review kurikulum dan pembuatan perangkat ajar tahun 2024. Nah, jadi hari ini tuh katanya ada tamu spesial dari Uniksa. Gimana videonya? Mari kita ikuti. Buat video? Ya, selesai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu narasumber dari Universitas Pendidikan Ganesha. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber dari Undisa. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tejakula. Yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta kegiatan workshop pada hari ini. Sebelum masuk ke acara inti, marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Doa selesai. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu Sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu narasumber dari Uniksa. Kemudian yang saya hormati Bapak Guru dan pegawai yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Saya perkenalkan dulu ya kedua narasumber kita di depan ini. Yang di sebelah kiri saya Pak Yuda. Saya antaranya saya panggil Pak Yuda sebenarnya. Tapi harus dipaksakan karena duduk di depan ya. Karena Pak Yuda ini teman saya dari kecil ya. Dari ketika masih jelek. Sekarang masih ya, dari SMP, SMA masih bersama-sama, kuliah juga masih sama-sama, syukur kerja nggak sama-sama, sama-sama bosan saya.
Bapak Yuda ini punya banyak talenta ya, seorang. Jadi dosen bahasa Inggris, yang namanya dosen bahasa Inggris pasti bahasa Inggrisnya harus juga aktif. Aduh, saya minder dan pokoknya duduk sebelah beliau ini karena banyak sekali talenta yang dimiliki beliau, dan saat ini beliau hadir bersama dengan Bu Suni. Awalnya saya pikir Pak Yuda ngajak mahasiswanya di sini. Saya tanya, oh jujur. Ya, sebutlah namanya siapa kemarin, Sima Dandala, sekarang Sima saja lah, satu orang ya, Sima. Dia jalan di gurun pasir, ya tentu panas sekali ya, panas. Dia berjalan jauh sekali dan kehausan. Jalan lagi, teriak-teriak lagi ya, berdoa, tolong kasih saya air, tolong kasih saya air. Sampai kemudian keluar lagi Dewi, bukan Dewi Carmila. Keluar lagi Dewi ya, datang dengan kemudian memberikan juga hadiah, gitu kan. Tapi yang dikasih sampo. Yang jauh akhirnya benar ketemu sungai. Perhatikan belum selesai ceritanya. Ini serem ya, jadi buat lagi dengan tangan kamu, sentuh dengan tangan kamu, maka tangan kamu akan hilang. Nah, berpikir ya, saya sangat haus, kasih saya air ini. Boleh silakan, tapi pakai kayu. Berpikir ya, udah, tadi kan dikasih kayu kan? Kenapa saya tidak ambil saja gitu? Oh, mohon maaf, saya tidak punya itu, saya tak bawa kayu. Boleh tak pakai yang lain? Pasal saya itu berdiri menyampaikan salam sesuai dengan apa yang saya percayai. Kalau saya mengatakan itu kemudian menyampaikan assalamualaikum, otomatis saya juga harus menyampaikan salam sejahtera, nama budaya dan segala macamnya itu. Sehingga saya akan selalu terbiasa menyampaikan Om Swastiastu dan mengucapkan salam selamat pagi, selamat siang. Jika mohon bisa dimaklumi. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya hadir di sini tidak lain tidak bukan semata-mata hanya masalah relasi kedekatan saya sama Pak Beni. Saya bisa hadir di sini itu bukan karena saya hebat, tapi karena saya temannya Pak Beni, sesederhana itu. Ya. Namun karena saya yang kebetulan lebih dulu tahu, maka saya menyarankan kepada Pak Beni, yuk kita buat kolaborasi bareng. Jadilah kemudian kebutuhannya yang ini. Nah, Bapak Ibu, karena disuruh saya gila, judulnya pun menjadi gila. Kira-kira dibacanya apa sih Bapak Ibu? Yang membacanya pengembangan katalog dan pengajuan HKI? Boleh. Nah, silakan Bapak Ibu boleh menerjemahkannya sendiri. Oke, judul. Saya biasa diperkenalkan juga Martin. Kebetulan saya sekali lagi dosen Unisa, ngajarnya bahasa Inggris. Saya tim Ekraf Ibu, pakaian saya kebetulan tim Ekraf Buleleng, pembina tim Ekraf Buleleng walaupun sekarang sudah tidak berjalan lagi. Kemudian saya juga tim pendamping pengajuan HKI dari Spring dan Hop. Dan kebetulan, nah karena hobi mengajar saya nggak boleh sering-sering. Ya, jadi saya nggak boleh sering-sering ngajar, saya lebih sering moto. Hanya memberikan alasan kalau saya jarang ngajar. Saya lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini bersama dengan Pak cukup banyak, dan beliau walaupun jauh lebih muda daripada saya, mungkin saya sekali lagi dikira kakeknya, rambut saya putih, dia masih muda. Karyanya Bapak Ibu jauh sangat banyak dibandingkan dengan saya, baik dalam bentuk tulisan akademik maupun bentuk-bentuk semacam ini, HKI. Itu kenapa kemudian saya mengajak Ibu Sunita untuk hadir memberikan materi utamanya. Kalau saya itu hanya pemabah saja. Bagian di sini sudah pernah membuat produk nggak? Ada. Membuat produk nggak? Semuanya pernah. Bapak Ibu yang sudah punya anak, produknya anak. Bapak Ibu mendaftarkannya kepada HKI. HKI Bapak Ibu? Thank you. Oke, jauh juga saya nggak. Berbagi saham aja.
Nah, Bapak Ibu sebenarnya semuanya sudah punya produk selain anak, bagi yang belum nikah juga. Apa sih yang biasanya Bapak Ibu kerjakan? Silabus, persiap modul. Itu produk Bapak Ibu. Ya. Maukah produk Bapak Ibu diakui orang lain? Bekerja ngayani menggadangin jadi timpalin mau pulang ngakuin mau? Kalau ada yang belum, ada yang sudah, mungkin akan bisa kita ngasih ide tambahan. Kalau yang belum, sekali lagi Bu Sultan akan banyak memberikan informasi. Kendalanya, kok belum diajukan? Nggak tahu caranya. Nanti mari belum tahu dan merasa ribet. Konten nyawang tapi orang ribet. Ke Bandung kita kuliah. Mari sekarang kita kemudian mengubah pola pikir kita menjadi orang-orang terdidik agar anak-anak kita juga bisa terdidik. Apa biar kita kuning bagi sebentar nanti musuh kita. Iya Bapak Ibu. Ya. Jadi hal-hal simpel. Bagaimana cara melipat tisu? Dibuatkan foto, dibuatkan video, diberikan di hak. Sudahkah Bapak Ibu begitu? Tadi Pak Benny bercerita tentang bagaimana memperoleh tentara. Bapak Ibu ada yang ikut guru penggerak, tugas-tugasnya banyak, itu bisa di-HKI-kan. Kemudian konsep produk semacam apa? Mungkin di next saja Pak. Nah Bapak Ibu, produk pertama saya adalah terkait tentang materi ajar RPP silabus simple. Tolong jangan dipikirkan yang ribet-ribet dulu. Jangan berpikirnya seperti Pak Madi harus punya produknya punya nilai jual pakai. Dikumpulkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, lama-lama jadi buku. Dengan punya keinginan memiliki HKI, Bapak Ibu, suatu saat nanti Anda akan punya bahan untuk ke anak cucu ini bakul tidak kalah. Ya. Kemudian tugas dikumpulkan, dijadikan katalog tugas siswa. Misalnya ya Bapak Ibu, saya melihat di situ ada banyak sekali gambar-gambar binatang. Ya. Kalau misalnya gambar binatang, Ya, Bapak Ibu semua. Makanya saya mungkin nanti nyanyi dia Pak kalau sekolah, saya nyanyinya belakangan aja. Jadi nggak pada saat ngasih materi ya, supaya nggak tidur nanti saya ngomong sendiri. Nah untuk yang pertama mungkin saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu, siapa di sini yang ingin punya sertifikat tanah atau rumah terbanyak? Saya. Nah, yuk. Kok nggak ada yang mau ya? Semua. Oke. Kenapa? Kenapa? Kenapa Bapak Ibu ingin punya sertifikat rumah? Oke. Biar jadi warisan. Biar jadi warisan. Apa lagi? Biar saya bisa bangga saya kaya. Betul tak? Saya nanya, maaf Bapak, Bapak punya sertifikat rumah atau tanah? Boleh saya minta Pak? Saya Bapak yang minta. Oke. Mungkin kalau cowok, karena saya perempuan ya, kalau laki-laki saya tanya mungkin masih berpikir mau ngasih. Tapi kalau perempuan saya tanya, mau nggak Bapak, mau nggak Ibu kasih saya sertifikat rumah atau tanahnya, tanpa saya harus mengeluarkan sedikit uang pun sebagai pengganti atau sebagai pekerja gitu. Pasti tidak mau ya. Memperkenalkan produk yang dimiliki, jadi merasa tidak perlu dengan HKI. Coba kita sudah memperkenalkan produk kita keluar dan ternyata produk itu menghasilkan cuan, di sanalah Bapak Ibu akan menangis ketika itu
itu diakui orang lain dan dijual oleh orang lain. Jadi sertifikat ibu guru semua yang punya keahlian jauh di atas mahasiswa. Mahasiswa saya waktu itu kebetulan tadi kata Pak Yuda, saya sempat kerjasama dengan Balai Diklat Industri mengadakan sertifikasi di bidang marketing tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga dosen. Nah jadi di sana saya ajak mahasiswa saya untuk sertifikasi dan dia membuatlah desain interior ruangan. Saya betul Bapak Ibu ya, tetapi yang saya lakukan itu atas nama mahasiswa, tapi saya carikan kerjasama. Nah Bapak Ibu mungkin tadi bilang, keluar uang. Bapak Ibu bisa dengan tidak keluar uang, tapi dengan kerjasama. Dinas sampai ngejuk-ngejuk, kata tadi Pak Yuda, ngejuk-ngejuk orang yang mau mendaftarkan HKI. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, saya nggak mau keluar uang, salah. Saya dan dinas. Nah seperti itu mungkin yang bisa dilakukan Bapak Ibu terhadap produk-produk Bapak Ibu. Nah berlanjut dari cerita mahasiswa saya tadi, begitu dia uji kompetensi, kebetulan sekali pengujinya itu punya bisnis ini, orang bisa menjiplak apapun. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya HKI itu adalah sumber uang juga. Pak Sekris Dinas Pariwisata itu sempat menyampaikan karya itu berantem masalah merek. Jadi saya nggak mau merek banyak plastik keduluan diantarin sama orang lain. Oke. Itu kan karena Bapak sudah terkenal ya Pak ya. Karena sebelumnya pernah nggak Bapak membayangkan akan terkenal sekarang? Tidak. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus ada saya dengar dari Bapak dan Bapak Ibu yang artinya gini, kalau ada sekolah yang mau pakai sistem itu, ya sewa. Terus misalnya perbaikan sistemnya, ya hanya sekolah di sini yang dicari, bukan ke yang lain. Karena saya, kalaupun nanti ada orang yang membuat sama, Bapak Ibu bisa mengklaim. Udah dapat target marketing 1 ya Pak ya? Oke, jadi Bapak Ibu mumpung di Buleleng yang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan karya saya, sehingga saya bisa saja kalah karena Pak Benny. Sehingga saya dapatkan pada 2021 saya merasa bangga sekali saya menciptakan ini. Dan lanjut saya ciptakan buku juga. Ternyata buku yang mengeluarkan ISBN itu tidak. Saya pengen tahun ini target saya pendaftaran HKI itu 3 buku. Ya kalau ada gratis saya mau beli. Program gratis 1. Saya pengen daftarin buku pertama saya dan mau ciptain buku 1 lagi. Sistem kurang lebih 60, terakhir saya tanya ke teman saya, ada 60 sistem. Jadi apakah itu di HKI-kan, dan kira-kira kalau di skema meng-HKI-kan sistem itu bagaimana? Jadi karena sistem saya udah dipakai di 8 sekolah kurang lebih dengan nama dan identitas yang berbeda. Jadi komputer ke deskripsi yang diajukan ke dirjen itu adalah flowchart, seperti apa sistemnya, kemudian dinarasikan. Misalnya sistem ini bisa menginput ini dari awalnya yang begini dibawa ke yang semacam penjelasan dari proyek dengan saya bukan sistem, mungkin ada yang lebih unik. Jadi itu masuk ke aplikasi komputer. Jadi Bapak jelaskan detail manfaat, kemudian proses
proses di dalam aplikasi itu seperti apa? Itu udah ngebom sih, cuma di seputaran TJ Gula gitu. Tapi setelah itu udah disimpan di laptop adiknya. Yang saya jadi setelah melihat pemaparan dari itu tadi agak sedikit worry sih, karena belum dipatenkan. Nah, kiranya bagaimana sistem aplikasinya, saya mau kemana, mohon solusinya dari Ibu Suksoma. Oke. Jadi nanti ada surat pernyataan dan surat hak cipta yang harus ditandatangani bermaterai. Kemudian deskripsi karya. Deskripsi karya kalau lagu ibu mungkin itu tone nadanya itu mungkin kalau orang pengarang lagu akan punya dia kayak gambar nada-nadanya itu sama kata-katanya. Bila perlu kalau ada videonya. Iya, yang mana didaftarkan berarti hanya itu yang bisa dikirim. Jadi kalau ada yang terupdate lebih bagus ya. Jadi begini, kebetulan waktu tapi cuma yang menjadi rasa khawatir tiang itu udah belum dihak patenkan. Siapa tahu nanti kan kita nggak tahu ya, ada yang mengakui seperti ini ke Bu. Ikan hak cipta di daerah kota ada nama yang persis dengan toko saya, Bu. Jadi setelah itu saya berpikir ini harus bagaimana nih, takutnya nanti saya biar tidak terjadi sama kejadiannya perubahan unsurnya itu. Jadi saya pernah konsultasi sama Pak Agus, gini caranya Bu gitu. Ternyata saya searching di bagian apa saya lupa, ternyata belum ada yang mendaftarkan hak merek toko saya. Jadi yang jadi pertanyaan saya bagaimana prosesnya biar lebih cepat hak merek toko saya itu biar saya dapatkan segera. Prosesnya dibandingkan cipta. Kenapa demikian? Karena dirjen itu pemeriksa itu benar-benar harus memastikan penamaan itu benar-benar nggak ada sama persis, karena merek itu menyangkut brand ya, beda dengan karya Bapak Ibu. Kalau merek itu benar-benar satu merek bisa banyak karya dia, sehingga kalau sampai salah dirjen sampel untuk ke lab dan ternyata lolos, tapi untuk izinnya belum juga keluar gitu. Ya kalau memang alkohol itu kan memang produk yang orang lain, ketika misalnya kadar ternyata pedagangnya bilang 40, ternyata baru dicek itu sampai berapa persen gitu. Jadi kalau ngerasa 40 minum 2 botol nggak apa-apa, itu setelah minum 2 botol orangnya gimana gitu. Nah seperti itu sih memang lebih susah. Mungkin Ibu harus bersama. Apa bisa saya sekalian nitip sampel juga, Bu? Jadi nanti kan ketika misalnya dari pihak perizinan BPOM ke, oh ya boleh Pak. Waktu Pak Gubernur ke TJ Gula pasti tetap di rumah saya yang Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Mohon maaf, kami minta waktunya sebentar untuk diwawancarai. Saya Mutarini dari tim broadcasting ingin mengajukan pertanyaan beserta nama lengkap Bapak. Dengan Bapak siapa? Nama lengkap saya itu Anak Agung Ngurah Yuda Martin Mahatika. Saya biasa dipanggil dengan nama Pak Agung atau Pak Yuda. Oke Bapak, pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu apa sih kesan dan pesan Bapak selama mengikuti workshop di sekolah kami? Sejujurnya saya sangat terkesan dengan sekolah ini. Ada banyak sekali potensi yang saya lihat di sekolah, baik dari guru maupun muridnya, terutama guru-gurunya sendiri sudah sangat menginspirasi, yang saya yakin nantinya inspirasi itu akan menular kepada siswa-siswanya, karena guru-guru di sini ternyata sudah punya produk-produk yang sangat layak untuk dijadikan HKI, bahkan sudah memiliki nilai jual yang cukup bagus, bahkan tinggi kalau boleh saya bilang. Nah, siswanya sendiri sudah memiliki ide-ide tentang bagaimana seharusnya mengembangkan diri melalui hobi. Salah satunya ya ini broadcasting, kemudian ada
sampah plastik dan hal yang lainnya. Saya rasa Semandala kedepannya akan menjadi salah satu sekolah percontohan yang bisa membantu meningkatkan prestasi sekolah dan juga gengsi sekolah. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Nah, jadi itulah tanggapan dari Bapak Yuda untuk sekolah kami. Sekian dari saya, Mita. Saya pamit undur diri dan bye-bye.